di sini ada sekitar banyak juga pertanyaan, tapi saya berusaha rangkum yang sama temanya mungkin. Ada beberapa juga yang menunjuk tangan. Saya mungkin nggak bisa semuanya ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf sedalam-dalamnya. Mungkin pertanyaan pertama Ustadz yang banyak disampaikan ini mengenai itikaf di malam-malam akhir Ramadan di saat lockdown ini Ustadz, karena tidak bisa ke masjid, apalagi di beberapa state di Amerika tidak boleh masjid itu ditutup karena termasuk juga tempat-tempat ibadah yang dilarang dibuka karena takut penyebaran wabah tambah pesat, jadi ditutup. Mungkin kita sudah mengalami sudah lebih dari sebulan lebih di rumah, jadi sholat Jumat juga di rumah sama keluarga. Mungkin nanti akan dibuka, setahu saya setiap state berbeda-beda. Cuma mungkin sholat Id majority di Amerika ini semuanya akan di rumah. Jadi itikaf di rumah ini banyak yang bertanya bagaimana menjalankan itikaf di rumah dengan segala syarat-syaratnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi disampaikan bahwa umumnya dalam kondisi yang normal, ya, dalam keadaan yang normal maka itikaf itu dilangsungkan di masjid berdasar keterangan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, keadaan normal tidak bisa disamakan dengan kondisi-kondisi yang khusus. Dalam bab fikih disebut dengan darurat. Ya, dalam darurat ini terdapat dua kaidah yang paling utama. Ya, kaidah pertama, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan yang sangat darurat itu menjadikan sesuatu yang bahkan terlarang pun, Anda bayangkan, yang terlarang pun dalam kondisi tertentu bisa boleh. Ya, contoh misalnya makan daging, mohon maaf babi misalnya, itu diharamkan ya dalam Islam. Jelas haram. Quran surah ke-5 ayat yang ketiga, ya paling kanan sebelah atas di mushaf disebutkan, ya hurimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya diharamkan makan daging babi. Tapi Anda pergi ke satu kondisi tempat misalnya yang di situ sangat luar biasa, tidak didapatkan dari makanannya, kemudian terisolir, yang ada hanya daging babi saja misalnya. Ya, maka di situ dalam kondisi yang sangat darurat boleh diambil bagian dari itu untuk bisa menghilangkan lapar. Ya, bukan untuk dinikmati, ya, untuk menghilangkan lapar dengan berusaha mencari makanan-makanan yang lainnya. Jadi dari yang dilarang saja itu menjadi boleh, apalagi yang sifatnya tidak ada larangan. Ya, maka di sini muncul kaidah yang kedua dalam kondisi yang darurat, bukan kondisi normal. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, sesuatu yang nggak bisa kita raih keseluruhannya, ya, semuanya pada umumnya, setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, misal terkait dengan i'tikaf ini, para ulama-ulama bahkan yang kontemporer memberikan satu gambaran yang sangat indah. Kalau Anda nggak bisa dapatkan masjidnya, maka jangan dihilangkan substansinya, jangan ditinggalkan esensinya. Ya, esensi i'tikaf itu kan kita fokus mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya kan? Menguatkan iman dengan memperbanyak amal saleh, dengan amalan-amalan yang tadi telah tuntas saya sampaikan. Baik, dari sini, kalau nggak bisa kita lakukan di masjid untuk keseluruhannya, maka tarik kondisi masjid ini ke rumah. Dengan cara apa? Anda siapkan misalnya tempat yang spesifik. Ya, satu tempat khusus, ada ruangan misalnya, yang di ruangan itu Anda bisa malam-malam bisa menyendiri dengan baik, atau dengan keluarga di bawah, karena Nabi pun membangunkan keluarganya. Ya, wa aiqadha ahlahu. Anda bisa ajak istri, anak-anak yang sudah mulai balik misalnya, duduk sama-sama, ya, hadirkan suasana kekhusyuan, ya, setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disarankan juga menghadirkan suasana yang lebih nikmat. Ya, tidak dilarang ayah bisa minta maaf kepada istri, selama ini kurang bisa memberikan perhatian yang baik, aku banyak salah sebagai seorang suami, anak-anak sebagai seorang ayah. Ya, kalau papa mungkin tiba waktunya pulang, entah malam ini atau besok, ya mohon dimaafkan segala kekurangan papa, supaya hisab diringankan. Demikian istri kepada suami, anak-anak juga demikian, papa mama maafkan Anda, selama ini belum bisa berbakti, Anda punya banyak kesalahan. Lalu istighfar sama-sama. Setelah istighfar berdoa, terus baca Quran, kan? Kemudian sholat, ya. Boleh dalam kondisi yang seperti ini untuk melahirkan kenikmatan misalnya, itu boleh. Ya, ada narasi di hadis Nabi misalnya untuk berjamaah di sholat malam, itu ada. Ya, itu Anda temukan misalnya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, 1367 di kitab asli ya, bukan di Google. Dicek, kalau beda nanti cari rawinya.
Rawinya kalau beda nomor cari rawinya di sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Jadi melihat beliau mengamati kebiasaan Nabi malam hari, terus disampaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi SAW pada malam hari, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun di malam harinya, fajalasa, beliau duduk dulu sebentar, dia tidak langsung beraktivitas, masaha biyadi min athari naumi, kemudian menghapus dengan tangannya yang bersih ya bekas ngantuknya, hilangkan dulu ngantuknya. Ya, faqara min khawatim Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari dengan doa, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru setelah itu fadhahaba ila syinnil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat yang tertutup, kamar mandi maksudnya, ya untuk berwudu, fatawadda, kemudian berwudu dan salat. Nah, ketika salat itulah Ibnu Abbas kecil ngikut di belakang. Ya, ketika ngikut oleh Nabi ditarik supaya sejajar safnya. Nah, ini boleh kalau ada anak kecil, Anda khawatir misalnya terjadi sesuatu dengan dia ikut di belakang, Anda tarik sejajarkan. Ini menjadi dalil bolehnya satu imam, satu makmum, 2 orang posisi sejajar, itu boleh. Nah, itu hadisnya hadis ini satu paket. Nah, cuma orang jarang kemudian mengutip lagi bahwa ini kan sedang sholat malam berjamaah. Ya, Nabi imamnya, Ibnu Abbas makmumnya. Dan pernah Nabi imam, ya, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud jadi makmum, Ubay bin Ka'ab jadi makmum, pernah ya dalam beberapa kesempatan, tapi tertentu untuk menghadirkan kenikmatan. Jadi silahkan bisa dilakukan sendiri, bisa dengan bareng-bareng, ya suami jadi imam, istri makmum, anak-anak di belakang. Yang penting kondisi yang ada di masjid diciptakan setidaknya di rumah. Jadi kalau Anda nggak bisa mengambil semua di masjid, maka jangan juga tinggalkan substansinya. Kaidah usul fikihnya, ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa kita ambil semuanya, setidaknya sebagiannya pun bisa kita raih. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira itu Mas Ridwan. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari kaum ibu-ibu. Semoga Allah muliakan para ibu. Ini ada pertanyaan tentang itikaf kaum ibu-ibu ini, bagaimana kalau sedang mendapat haid, dan juga bagaimana mereka, kewajiban mereka untuk memasak dan membantu anak-anak di rumah. Ya, Masya Allah. Ya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berdoa untuk seluruh ibu yang ada di muka bumi ini, juga untuk kita semua yang muslimah khususnya. Semoga Allah muliakan Anda semua seperti Allah memuliakan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Dikala orang lain berpikir untuk dunia, untuk mudik, untuk macam-macam segala rupa, Anda masih berpikir i'tikaf. Ya, Masya Allah. Ini suasana iman yang cukup bagus. Ya, ini perlu dipertahankan karena tidak mudah menghadirkan suasana semacam ini. Ya, itu satu dulu yang perlu disyukuri. Yang kedua juga perlu dipahami fikih perempuan. Ya. Ini penting, memahami fikih perempuan itu sangat penting supaya bisa menempatkan diri konteks ibadah sebagai perempuan. Ya, supaya mengerti, ini kewajiban perempuan, ini haknya perempuan, ini kewajiban laki-laki, ini haknya laki-laki. Dan ini fikihnya luas. Ada yang bisa ditarik ke rumah tangga. Misalnya Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. Di situ disebutkan oleh Allah ini tugas pokok laki-laki, ini perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ini laki-laki. Fasalihatu, ini untuk yang perempuan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jangan tertukar. Begitu yang perempuan mengambil peran laki-laki atau laki-laki mengambil peran perempuan, maka di situ kemudian akan terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Ya, demikian tampilan fisik pun dibedakan. Ya, perempuan seperti ini tampilannya, laki-laki demikian dengan ciri khas masing-masing. Dan jangan mengambil bagian. Makanya kalau perempuan ingin menjadi kelaki-lakian atau laki-laki ingin menjadi seperti perempuan, bahasanya diganti, cara bicaranya jadi makin gemulai, ya, tampilan lembut. Nah, ini akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada kegoncangan. Nah, pun dalam ibadah seperti itu. Ada sesuatu yang spesial di perempuan yang tak ditemukan di laki-laki. Begitu sebaliknya. Ya, perempuan diberikan oleh Allah satu rukhsah, satu keringanan ya, dalam bentuk haidnya untuk menstabilkan lagi keadaan emosinya ketika air-air kotor itu dikeluarkan dalam tubuhnya. Dia disehatkan, diberikan keadaan ringan. Dari sini muncul rukhsah dalam ibadah yang tidak ditemukan di laki-laki. Jadi perempuan bisa datang bulan, laki-laki nggak bisa. Nah, jangan Anda katakan saya lagi datang matahari nih nggak sholat. Tidak ya, hanya perempuan.
Nah, dalam kondisi datang bulan haid ini, ada turunan-turunan dalam ibadah yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pahala tetap diberikan. Walaupun nggak dikerjakan. Ya, apa hadisnya? Ayo saya bacakan dasar hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba umumnya sakit atau dalam kondisi seperti itu, bahkan dia safar, ya, dan dia nggak bisa mengerjakan keadaan rutinnya, tetap diberikan pahala semisal rutinnya. Ya, praktek hadis ini, misal kalau safar, Anda dari satu negara bagian ke negara bagian lain, kemudian terbang atau dalam darat misalnya, ya teman-teman. Biasanya sholat zuhur 4 rakaat dengan sunnahnya, ya asar 4 rakaat dengan mutlak sebelumnya 4 rakaatnya, misal. Kemudian karena Anda safar, zuhur asar dimajukan ke zuhur, jama' di qasar, jadi 2, jama' takdim dengan qasar. Ya sunnah nggak dikerjakan. Ya, karena yang 4 pun dikurangi, dia masa mau ditambah dengan sunnah. Itu saat Anda nggak bisa mengerjakan sunnahnya, karena kebiasaan mengerjakan sunnah, itu pahala sholat sunnah tetap diberikan. Allahu Akbar. Pahala yang 2 rakaat tetap 4, sempurna. Ya. Dan yang paling menarik, ini kita sedang Ramadan nih. Ya, Ramadan, wajib. Anda biasa puasa sunnah, Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu ketika Ramadan, gugur kan puasa sunnahnya, itu pahala tiap Senin diberikan kepada yang biasa puasa. Tiap Kamis yang rutin puasa diberikan. Maka bagaimana dengan perempuan, Allahu Akbar, yang biasa salat sunnah dalam sucinya, yang biasa tilawah Al-Quran, ya kan? Yang biasa mengerjakan amal-amal saleh. Saat sucinya, itu saat haidnya diberikan pahala yang melimpah seperti ia saat sucinya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang akhwat, yang perempuan, ya, kalau sedang suci, itu perbanyak amalan baik, rutinkan. Ya, sebab nanti kalau sudah tiba masa haidnya, masa datang bulannya, itu pahala tetap diberikan berdasar rutinitas. Anda nggak bisa katakan begini, iya ya Jong ya, alhamdulillah kita dapat pahala baca Quran. Ya, belum tentu kalau saat sucinya jarang baca Quran. Ya, nah, maka biasakan banyak amalan untuk bisa mendapatkan pahala-pahala tadi sebelum tiba masa menopause. Sebab kalau sudah menopause kesempatannya sudah nggak ada lagi. Nah, ini satu. Yang kedua, ini yang paling menarik, di hadis Muslim ada redaksi begini yang disampaikan bima makna bahwa ada beberapa kalangan perempuan Ansar, ya, ishtakaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka sepakat mengutus satu utusan untuk bicara yang paling berani gitu ya. Nah, ketika dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bahasanya tuh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, enak laki-laki ya. Enak laki-laki. Ya, kenapa kata Nabi kan? Bagaimana? Kata perempuan ini dia haji bisa tanpa mahram, bisa jihad fisabilillah garis paling depan, jamaah bisa kapan saja. Kami perempuan terbatas katanya. Ya, mau safar mesti ada mahram, mau jihad juga keadaan terbatas. Kami hanya di rumah banyaknya. Apa bahasa Nabi? Tolong catat kalimat ini. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan oleh suami-suamimu, para laki-laki, sepanjang kau ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ada ulama menjelaskan, memberikan persiapan kepada mereka, dan Anda ridha dengan itu semua, maka pahala yang dihasilkan oleh suami-suami itu juga diberikan kepada Anda semua tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si perempuan itu tiba-tiba gembira pulang, jingkrak-jingkrak dia. Bahkan di redaksinya ada kalimat begini, kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi nggak disampaikan kalau dia utusan. Kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah, sepanjang kau ridha dengan itu, maka engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, dari riwayat ini, saya kira peran ibu itu begitu dahsyat. Jadi para ibu misalnya menyiapkan ruangannya, tempat yang kondusif untuk suami, anak laki-laki untuk i'tikafnya misalnya kan. Kemudian kalau ada sedang kesulitan, tidak bisa mendampingi dalam kondisi yang khusus, ada baby yang sedang misalnya diberikan ASI, ya Anda ridha dengan apa yang kerjakan suami. Nggak harus sama gitu. Ya, Anda berdoa juga, minta yang terbaik. Dalam kondisi ini, apa yang dapatkan suami, ibu dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya suami ibu dikasih bekal mushaf, supaya baca Quran, dapat banyak Anda dapat. Kasih agenda yang bagus. Nah, dalam kondisi yang haid, tapi masih bisa bergabung misalnya. Ya, maka perempuan, ya ini kondisi yang sangat efektif, karena kan perempuan kalau haid gak ke masjid, ya kan? Tapi karena kondisi lockdown tadi disampaikan, Anda bisa kerjakan di rumah. Maka apa yang dikerjakan perempuan? Dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang ya bisa dia lakukan dalam keadaan haidnya, ya, yang dalam keadaan suci pun bisa ia kerjakan. Ya misal,
dia bisa berbanyak istighfar. Boleh. Ya. Yang tidak boleh kan sholat, ya, baca Quran. Ya, ini ikhtilaf di kalangan ulama, tapi saya memilih untuk tidak, ya kan? Kemudian sholat, baca Quran, itu kan yang tidak. Ya, puasa siangnya tidak. Tapi kan Anda bisa istighfar, yang perbanyak istighfar, banyak zikir, kalimat-kalimat thayyibah, baca buku, boleh. Buku-buku fikih sholat, buku tafsir, ya, boleh. Ya, buku beda dengan mushaf. Kalau mushaf lain. Kalau mushaf isinya Quran semua. Ini mushaf. Ini mushaf, ya. Isinya Quran semua, tidak ada yang lain. Ya, tapi kalau tafsir kan penjelasan, ya. Jadi semacam buku, penjelasan, keterangan, penjabaran ulama itu boleh dilakukan. Jadi saya ingin berikan berita kepada para ibu yang tadi diwakilkan oleh Mas Ridho pertanyaannya, apakah ibu masih boleh i'tikaf dalam kondisi lockdown di rumah? Kondisinya seperti itu sepanjang di rumah, maka boleh, silakan. Apa yang bisa diamalkan dalam kondisi sedang haid, maka silahkan amalkan hal-hal yang masih dibolehkan untuk dikerjakan. Zikir masih boleh, istighfar boleh, kalimat thayyibat boleh, ya. Kemudian doa diperbanyak boleh, mustajab, ya, sepertiga malam mustajab sebelum sahur. Lakukan itu. Kemudian juga bisa tadi belajar buku-buku tafsir, fiqih dan sejenisnya. Yang tak boleh sholat, kemudian baca Quran, ya, itu batasannya. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu nggak bisa dilakukan, maka paling singkat Anda berdoa untuk suami supaya bisa kondusif malamnya ibadah. Anda siapkan perlengkapannya, siapkan sahurnya yang paling baik, yang bisa mengisi energi, simpan buah-buahan, minuman-minuman yang menghangatkan misalnya. Maka dalam kondisi itu apa yang dikerjakan suami diberikan pula pahalanya kepada istri atau ibu tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jelas Mas Ridho saya kira? Jelas Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan Lailatul Qadar, Ustaz. Berapa banyak? Ada 3 kayaknya sih. Satu, Khair, masalah tanda-tandanya, apakah ada hujan sebelum malam itu, apakah waktunya selepas maghrib dan sebelum subuh, apakah paginya kita bisa tahu semalam Lailatul Qadar dengan pandangan matahari, seperti itu, Ustaz. Oh, ada satu lagi Ustaz, masalah Lailatul Qadar ini, yaitu apakah malam Lailatul Qadar ini dinamakan Qadar karena bisa mengubah takdir seseorang, yaitu seperti kata Nabi, doa seseorang bisa mengubah takdir, panjang umurnya, sehat, kesehatan badannya, dan seterusnya. Baik, saya akan mulai dulu dari pertama supaya kita bisa urutkan dengan lebih sistematis. Waktu Al-Qadar, ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya, waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya lail, malam, dan istimewa pakai tak di situ. Malam itu dibatasi dari mulai ba'da isya. Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da isya 7:30 lah, dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam 8 ya. Itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat ujung ayatnya. Hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya muannats. Hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas, matla'il fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Ya, batas itu matla' tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya, ana sausafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih, ya, dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila, misalnya ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya, misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New Yorknya, itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya, maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Quran sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan 4 golongan utama.
yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-17, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak. Ya, wal-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla' itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar, sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar, ya. Kemudian dibentangkan ke belakang, lail dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah sampai terus kalau waktu Indonesia 4/4. Itu luas. Nah, tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus, saat-saat mustajab, itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3, itu yang mustajab. Itu yang disebutkan di hadis Nabi, qudsi hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang, sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu alaihim jami'an, itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon aku berikan, wa man istaghfara li ghafartulah. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Itu yang dikejar. Ya, karena itu Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu alaihim, orang-orang saleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang itu menghidupkan malamnya khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da isya itu mereka terus baca Quran, ada yang sholat, nggak berhenti tuh rata-rata. Ya, ada sebagian orang-orang termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da isya, tarawih istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya, orang dulu itu banyak istirahat di siangnya. Sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustadz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya ma ba'dal isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya. Ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu. Dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Jadi dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan atau akhirnya. Ya, karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar bisa 10 sampai 25 menit sebelum fajar. Ini waktunya ya, terkait dengan waktu. Kemudian beberapa turunannya dari malam Al-Qadar ini, Ustaz, apakah malam Al-Qadar itu bisa mengubah takdir seseorang? Nah, ini poinnya. Ya, teman-teman sekalian, semua apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, baik yang telah berlalu di masa umat sebelumnya, kita sekarang, atau apa yang akan datang, itu telah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu. Tertuliskan di Lauh Mahfuz seluruhnya, yang kecil, yang besar. Kemudian dua ini terbagi dua bagian. Ya, ada qadar, ada takdir, atau nanti sering disebut dengan qada, ya, qada dan qadar. Ada yang sifatnya mutlak dia. Dan baik mutlak ataupun terikat, muqayyad, ingat ini bahasanya sangat pelik dan jangan sampai salah memahami, bisa keliru, bisa fatal. Ya. Semua dalam pengetahuan Allah. Ya. Ada yang sifatnya langsung diberikan dan nggak ada peran kita sedikit pun untuk merubah itu semua. Nggak ada peran kita. Ya. Apa itu? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Nabi tentang keadaan kita di perut ibunda kita. Ya. Nabi menyampaikan inna ahadakum di Imam An-Nawawi ya yang membuat hadis Al-Arba'in, di situ salah satunya ada tentang riwayat ini.
Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dibentuk di perut ibundanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan 40 hari pertama berupa pancaran spermatozoa kemudian bergabung dengan ovum. Ya, thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Yang tadi 40 hari, kemudian 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim berproses. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan itu sudah berbentuk mudghah, daging keratan. Ya, sudah mulai kelihatan ada bentuk walaupun kecil, kan? Nah, usia 4 bulan inilah kemudian thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Ya, fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan oleh Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan itu di dalam kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya, dan jadi nanti ada amalan-amalan spesifik diisyaratkan dalam Al-Qur'an bagaimana amalan itu bisa kita lakukan. Dan terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ya ketika roh mulai masuk. Itu direkam di Quran surah ke-7 ayat 172. Amalannya di Quran surah ke-7 ayat 189 di satu ayat itu. Nah, kemudian fayu'maru bikatsbi arba'in. Diperintahkan oleh Allah malaikat itu menuliskan 4 hal. Ya. Yang duanya ini yang paling menarik. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi, menetapkan rizki yang bersanding dengan ajalnya. Sampai dengan kiamat, ajal ini ketetapan, ini qadar, ini yang nggak bisa dirubah. Ya, jadi kalau si fulan misalnya, teman-teman sekalian, nih batas rizkinya 1 miliar, 1 miliar sampai meninggal. Bersanding dengan usia, ajal. Ya, usia. Usia itu bukan umur ya, dalam asal katanya, tapi disebut ajal. Ajal, batas kehidupan. Itu di Quran surah ke-7, ayat ke-34. Ya. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat manusia itu ada ajalnya, batas hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba akhir batas hidupnya, enggak bisa dia maju, enggak bisa dia mundur. Itu yang ditegaskan lagi di surah ke-63 Al-Munafiqun di ayat ke-10 sampai ke-11-nya. Ya laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tolong majukan amal saya sedikit, ajal saya sedikit, ya Allah majukan untuk saya bisa beramal baik. Kata Allah enggak bisa. Nah, jadi ini batas kematian, batas usia kita ditetapkan, nggak bisa dirubah. Ya, kalau umur, tadi ada teman-teman berkata umur bisa. Karena umur itu asalnya bukan usia. Umur itu cara kita mengisi usia sampai batas usia itu berakhir. Ya, misal Allah berikan pada kita usia standar 63 misalnya. Ya, standar Nabi misalnya 63 tahun. Nah, tapi kan dibuat gaib. Jadi kematian itu gaib, rizki itu gaib. Ya, apa tujuannya? Pertama, supaya memotivasi kita untuk semangat menunaikan ibadah dan muamalah. Ya, saya gambarkan gini lah, kalau Anda diberitahu besok meninggal, tahu misalnya waktu besok meninggal, kan Anda nggak akan semangat muamalah. Ya, kerja nggak semangat, di rumah aja nggak ada pandemi pun lockdown sendiri, istighfar, kan istighfar, sholat. Papa, kita ke mall yuk? Enggak, kenapa? Tinggal sehari. Ya. Tahu banget, ya nggak ada semangat tuh bekerja beraktivitas. Makanya Allah jadikan ya ajal kita itu sifatnya gaib supaya kita semangat ibadah, semangat kerja. Tapi itu pun menjadikan kita mesti waspada karena satu saat kapanpun tanpa kita sadar kita bisa wafat. Karena itu bagian keduanya kata para ulama, selain kita semangat, kita pun mesti hati-hati. Maka rumusnya jadikan setiap kita hidup, bayangkan mungkin hari ini saya wafat ya untuk membawa motivasi kita semangat untuk ibadahnya. Ibadah lebih meningkat lagi, tapi pekerja pun lebih maksimal kembali. Baik, saya tarik, ajal itu nggak bisa dirubah. Si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, selesai. Ya, jadi nggak kayak di film Hollywood yang dituliskan di tangan itu, waktu tinggal sekian itu ya. Sebenarnya lihat sekilas itu, ya. Ada nggak seperti itu? Di teman-teman, itu cara mengisinya supaya ajal ini punya kualitas yang bagus di sisi Allah dan bagus nilainya, maka caranya diisi dengan umur. Ya, umur. Apa itu umur? Asal kata umur dari amara ya'muru. Ya, kalimat ya'muru ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 18. Ya, Taubah, paling kanan agak sedikit ke bawah. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat umuru diantaranya ditemukan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Ya, paling kiri agak ke bawah. Ila arzalil umuri. Ya, baik. Asal kata umur itu setidaknya punya arti 3. Satu, segala yang bermanfaat. Kedua, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Ketiga, sesuatu yang berkah, bernilai kebaikan yang banyak. Nah, makanya Allah memberikan gambaran kepada kita cara mengisi usia dengan umur. Artinya sepanjang hidup, lakukan yang bermanfaat. Ya, mata lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik jangan dilihat. Telinga dengar yang bermanfaat. Tak bermanfaat tinggalkan. Bekerja cari yang bermanfaat. Kalau ada yang baik, kenapa cari yang nggak baik? Kan? Terus hidup dengan sukses. Passionnya apa? Anda ingin jadi birokrat, silahkan sampai sukses.
Diplomat sukses, bagus. Dari situ bikin polisi, kebijakan yang baik-baik. Anda ingin berusaha niaga sampai kaya. Dari kekayaan itu sedekah, infak, dan sebagainya. Cari surga Anda lewat situ. Sukses. Ya, dan ciptakan kebaikan dalam kehidupan. Bicara yang baik-baik, itu berkah. Itulah umur. Karena itu ketika Anda ditanya, berapa umurmu? Itu sebetulnya pengingat dari Allah. Hei, berapa umurmu? Anda jawab 40 tahun. Pertanyaan terbesarnya, dari 40 tahun itu, berapa yang sudah bermanfaat pada dirimu? Berapa yang punya nilai kebaikan? Nah, jadi ajal tidak bisa dirubah karena sudah tetap, itu qadar Allah. Ya kan? Tapi umur, itu bisa bertambah. Betapa banyak orang meninggal dunia, tapi nilai manfaatnya masih terasa sampai sekarang. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh, para sahabat mulia, kan masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Ya, perbuatan baiknya dirasakan, manfaatnya dirasakan, kesuksesan Uthman 15 abad yang lalu. Tapi berkahnya sampai sekarang masih ada. Sumur yang dibebaskan, kebun yang dibebaskan, sekarang ada jadi perhotelan. Hasil dari situ, jadi infak beliau, walaupun setelah wafat untuk umat Islam. Sampai sekarang masih terasa. Makanya bagaimana caranya kita menuliskan dengan tinta sejarah dalam kehidupan kita di dunia, sehingga setelah wafat kebaikan kita masih bisa bermanfaat. Itu yang Nabi katakan silaturahim bisa memperpanjang umur, bukan memperpanjang ajal. Jadi ada beberapa bagian yang bisa kita rubah teman-teman sekalian, ya, dalam konteks hal-hal yang menjadi ikhtiar kita. Ya, seperti umur, kita bisa usahakan. Artinya banyak kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hidup saya bermanfaat, jadikan umur saya makin berkah, walaupun saya wafat, jadikan manfaat saya makin banyak. Itu poin satu. Jadi yang sifatnya ikhtiari, yang bisa kita usahakan, dan Allah Maha tahu dengan usaha kita, ya sebelum kita usaha, Allah sudah tahu. Karena itu kita minta petunjuk Allah supaya diberikan jalan. Ya, jalan-jalan yang baik supaya sesuai apa yang kita kerjakan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tidak bisa dirubah seperti rezeki. Ya, karena itu saya sarankan kalau Anda bisa mencari rezeki yang baik, ngapain cari yang tidak baik? Kalau bisa mencari yang halal, ngapain cari yang haram? Dapatnya segitu juga. Yang beda cuma berkahnya. Orang suka salah paham. Orang menduga dengan korupsi dapat banyak. Ya, dia tidak sadar kalau nggak korupsi pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya lebih Allah ringankan. Anda bekerja biasa, misalnya dapat $1.000. Orang korupsi $10.000. Sampai meninggal pun dapatnya sama juga segitu, 10.000 juga. Cuman bebannya itu dihilangkan oleh Allah. Yang tadi bebannya makin banyak, kepikiran, takut ketahuan orang, takut begini, takut begitu, harta nggak berkah. Yang ini dijaga oleh Allah. Beban nggak terlalu banyak, begitu butuh diberikan. Ketika meninggal segitu juga. Karena rizki bersanding dengan kematian. Tapi keberkahan dari rizki, itu yang beda, itu yang bisa kita usahakan. Artinya apa? Ada orang-orang yang hidupnya, saya di Indonesia teman-teman, ya Mas Ridho, kawan-kawan semua, ada orang-orang yang sebulan cuma 100.000. Ya. Pernah ada seorang ibu, Allahu Akbar, dia pekerjaannya ngambil kayu, suluh, kadang ke sawah kan. Suaminya, mohon maaf lah, pekerja kasar bangunan. Tapi kalau dikunjungi ke rumahnya itu Masya Allah, dihidangkan makanan kan, luar biasa, wajahnya ceria semua. Dan kata istrinya, Alhamdulillah Abi itu kalau tiap datang bawa uang banyak sekali. Anda bayangkan 200.000, 500.000 disebut banyak sekali. Ya, tahukah Anda siapa mereka? Ahli Quran. Istrinya hafal Quran 7 riwayat, suaminya hafal Quran, anak-anaknya hafal Quran. Jadi kalau sudah dekat, hatinya lapang, itu semua terasa nikmat gitu. Jadi mereka menerima qadar yang telah Allah tetapkan, tapi berikhtiar untuk bisa merubah keberkahan yang mereka sebelumnya belum dapatkan menjadi lebih panjang. Dan itu Allah ketahui dengan taufik yang Allah berikan atas usaha kita. Itu yang dimaksud di Al-Quran dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia berikhtiar untuk mau memperbaiki dirinya. Tapi kita nggak bisa merubah ajal, tidak bisa merubah rizki, tapi kita bisa merubah umur kita dalam pengertian keberkahannya, manfaatnya, kebaikannya. Termasuk jalan pekerjaan kita. Kalau ingin merubah, ayo kontemplasi saat malam-malam terakhir, berdoa minta dengan baik, siapkan passion kita, turunkan bekal akhiratnya, itu yang akan memberikan keberkahan pada malam Al-Qadar. Jadi secara singkat, malam Al-Qadar terbentang dari ba'dal isya sampai dengan menjelang fajar. Amalannya terbuka untuk kita semua untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, kita boleh meminta segala hal terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kita, termasuk untuk mendapatkan surga kita.
Ya, tapi tetap dalam kondisi itu pun kita tidak bisa merubah hal-hal yang sudah mutlak Allah tetapkan untuk kita, seperti ajal, seperti rizki, tapi kita bisa memohon kepada Allah agar dalam wafat ini bisa husnul khatimah, kemudian kita ikhtiar untuk mewujudkan itu dengan banyak beribadah, juga rizki penuh dengan keberkahan, umur kita juga berkah, itu bisa kita ikhtiarkan dengan berdoa, dan doa itu yang bisa merubah tadi yang Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz. Oh, satu lagi, Mas Ridho, satu lagi. Ya. Ya, satu lagi adalah tanda-tanda tadi yang saya ingat. Ya, Ustadz, apakah tanda malam Al-Qadar bisa diamati, gitu kan? Yes. Baik. Tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, itu tidak memberikan tanda di awal, tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya. Tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya, itu nggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi, sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Ya, terus keadaan setelahnya Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam nampak lumpur, jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya itu masih terbatas, alasnya masih tanah, ya kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma. Atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan ya hujan, bocor basah. Nah, jadi ketika hujan itu basah, pasti orang sholat itu ini kotor, ya bagian atasnya kotor. Gitu. Kalau panas ya panas. Ada sebagian sahabat yang sampai menghamparkan kayak sapu tangan untuk bisa menahan panasnya saat sujud. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu masih semangat menunaikan sholat. Ya, ini dalil kebolehan perempuan pakai mukena, walaupun ada sedikit ya yang menghalangi dengan keningnya. Ini bukan penghalang sebetulnya, yang mukena itu. Ya, ini disampaikan dalam satu riwayat tadi yang sahabat menghamparkan semacam sapu tangan untuk bisa menjembatani dengan tanah. Ini diambil oleh para ulama kebolehan mukena, ya, walaupun akan lebih bagus kalau dibuka sehingga ini bisa nempel, tapi kalau tertutup tidak sengaja karena batas yang kecil tidak ada masalah, termasuk kebolehan dalil menggunakan sajadah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa, ya, waktunya kapan. Malam keberapakah, apakah pertama, kedua, terakhir, oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik ketika ada satu waktu keesokan harinya, ya, itu Nabi SAW sholat dengan sahabat subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah, tadi malam Al-Qadar. Ya, tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar, gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa itu ditandai dengan hujan sebelumnya, ya kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya nggak ada narasi seperti itu. Ya, narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya, bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya nyaman, tenang. Nah, hanya ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Qur'an disebutkan kalimatnya salam. Salam, tenang, damai. Nah, ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun, malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kemudian nggak terlalu mendung, nggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis tenang kan? Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Quran disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allahu Akbar. Ya, roh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun ya dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar.
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu. Ya, mahadza basyara. Ya, in hadza illa malakun karim. Kata orang-orang sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, yang ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejana nih, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman. Saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya. Penuh semua sini. Saya goyang-goyang ini diam kan? Nggak ada suara. Nah, ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam tuh begitu tenang. Berisik nggak ada, angin berisik tuh nggak ada. Ya, ribut-ribut nggak ada. Teduh, kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri dan alam keadaan tenang, kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak alam yang sejuk, ya nggak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ingin dapat secara singkat, gampang. Setiap malam Ramadan, ibadah aja. Nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya. Saya kira seperti itu, Mas Ridho. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini tampaknya waktu sudah Baik. dekat. Jadi kita pertanyaan terakhir Ustaz, nih masalah infak Ustaz. Karena masalah wabah COVID ini banyak di antara kita terkena dampaknya. Ada yang kena layoff misalnya, dan ada yang harus dirawat di rumah sakit seperti saudara-saudara kita di New York. Ini masalah infak ini bagaimana terutama di 10 hari terakhir ini memotivasi kita, terutama saat sulit seperti ini. Apakah kita bisa setiap hari menyicil setiap hari 10 hari itu, supaya apabila itu malam Lailatul Qadar kita akan dapat pahalanya semacam 1000 bulan juga Ustaz. Baik. Pertama begini, teman-teman sekalian yang tergabung dalam taklim kita di malam hari ini, waktu Anda dan pagi hari waktu Indonesia atau yang senafas dengannya, saya ingin sampaikan bahwa ukuran amal itu pertama pada niat kita. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Ya, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan aktivitas kita bergantung kepada niat kita. Ini yang paling utama. Ya kan? Dan dari niat itu kita mendapat balasan dari Allah. Kalau niatnya baik akan diberikan pahala. Kalau niatnya kurang baik akan gugur pahalanya dan sia-sia amalan kita. Ini berlaku untuk semua amalan termasuk infak. Ya, infak yang dilakukan dengan niat yang tidak bagus digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, kata Allah, jangan kau batalkan, gugurkan amalan yang telah lelah engkau tenun dengan perbuatan yang merusak atau mengganggu amalan seperti orang infak yang riya. Baik, bahkan di ayat 263 Allah menyampaikan Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbauha adza. Yang berkata baik gak bisa, itu lebih bagus dibandingkan dengan infak tapi masih menggerutu dalam jiwanya. Nah, berbahagialah kita orang-orang yang berniat, di situ sudah dituliskan pahalanya. Ya, ini yang saya maksudkan terkait dengan Ramadan. Maka niat ini penting sehingga mewujudkan rencana. Ya, kenapa? Karena saat Ramadan khususnya itu pahala berlipat. Sampai-sampai Nabi SAW itu diriwayatkan dalam sebuah hadisnya sahih. Ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, menyampaikan, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW ajwadan nas. Ya, manusia yang paling humble, manusia yang paling tawadhu, paling baik dan senang berbagi. Judi itu senang ngasih, senang infak. Ya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Apalagi kalau Ramadan, tambah lagi tuh ngasih. Ya. Sampai setiap keadaan yang beliau itu kayaknya mesti berbagi, itu harus ngasih. Ya, ada seorang anak yatim sedang bermain dengan anak-anak, dia malu. Ya, ada perasaan nggak enak gitu kan, malu, minder karena yang lain mainan bagus, dia nggak punya, baju kurang bagus. Lewat Nabi. Ya, kata Nabi, "Ma bika ya bunai?" Kenapa anakku? Bagaimana? Ya, kata beliau, "Ya Rasulullah, aku nggak bisa main seperti mereka." "Kenapa kamu nggak main?" "Ayahku meninggal kemarin dalam jihad fisabilillah." "Ayahku syahid," katanya. Karena syahid bapaknya, Allahu Akbar. Bapaknya syahid. Anak ini
Ya nggak ada yang bisa ngasih baju lagi, nggak ada yang bisa beliin mainan gitu kan. Nabi ngelihat. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimat ini. Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra ikhwalaka. Apakah engkau ridha mulai detik ini Muhammad SAW akan jadi bapak yang mengasuhmu? Hasan dan Husain serta Fatimah jadi saudara-saudarimu. Kata anak itu, ya Rasulullah, bala. Saya ridha ya Rasulullah, ya, saya ridha. Ya. Maka apa yang terjadi? Oleh Nabi kemudian diberikan pakaian-pakaian yang bagus. Oleh Nabi kemudian diberikan mainan-mainan sampai anak itu kembali datang kepada teman-temannya. Dan dia kemudian bermain sampai teman-temannya heboh. Ya, teman-temannya berkata, kamu baju dari mana ini? Bagus sekali. Mainan dari mana? Bagus sekali. Kata anak ini, saya baru ketemu Nabi. Karena bapak saya meninggal, Nabi katakan, apakah mau saya jadi bapak pengasuhmu? Hasan, Husain, dan Fatimah adalah saudarimu. Saya katakan mau. Maka saya dikasih kemudian baju-baju dan mainan ini. Apa jawab anak-anak itu? Kata mereka, ya Allah, kenapa bapak kami gak meninggal juga? Kenapa bapak kami gak meninggal juga? Nah, saya hanya mau katakan, dalam suasana normal pun Nabi begitu perhatian. Terlebih dalam suasana saat Ramadan. Maka beliau tambah lagi. Nah, amal itu ditimbang dari niat. Ketika niat dituliskan pahala. Ya, ketika dieksekusi ditambah pahala. Karena itu ada ulama yang mengatakan saat mau masuk Ramadan, sebaiknya kita menyiapkan niat kita dengan perencanaan, anggaran. Ini saya mau infak nih saat Ramadan. Disiapkan. Itu walaupun kita nyiapkan dari bulan sebelumnya, Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, sebulan sebelumnya, itu sudah dituliskan pahala. Saya punya anggaran setiap sehari Ramadan, 1, 2, $1, $2, $3. Begitu selesai Ramadan misalnya, terkumpul dari semua amalan saya sekian, setiap harinya. Itu begitu dieksekusi melimpah pahala, diniatkan sudah ada pahala. Dan pahala Ramadan beda dengan pahala biasa. Teman-teman mau pahala infak, mau tahu? Ya, itu paling standar, paling kecil di Al-Baqarah 261. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Itu orang yang sekali infak, nilainya sama dengan 700 kali lipat. Paling sedikit. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, teman-teman, orang yang infak di jalan Allah, kata Allah, saya ilustrasikan ya. Anda ambil $1 saja. Itu sama dengan 1 benih. Tumbuh 7 tangkai kali 7. Dari setiap tangkai ada 100 bulir. Kali 7 kali 100, itu 700. Ya, 700 itu cara menghitungnya begini. Bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Ya, cara menghitungnya ambil ya padanannya di hadis Muslim tentang keutamaan masjid. Baru datang dapat 25. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Bayangkan kalau ini kita tarik ke infak. 700, 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Berapa pahala yang didapatkan? $1 kali 700. Nilainya. Dan itu balik ke kita. Dunianya dalam keadaan bonus 10 kali lipat, belum tentu dalam bentuk uang. Mungkin kesehatan, ketenangan. Ya, ketenangan itu penting. Karena banyak orang pengen tenang. Coba Anda pilih, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Mas Ido pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang ya, banyaknya pengen begitu. Baik. Sekarang kembali ya ke yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, jadi berapa pahala infak? Nah, Ramadan belum selesai, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan berkenan melipat gandakan tanpa batas hitungan manusia. Makanya kata para ulama, kalau orang infaknya berhitung, dia akan diberikan sesuai hitungan. Kasih 700, beri 700. Tapi kalau dia nggak berhitung, tanpa batas. Dan Ramadan, tahukah teman-teman sekalian, ada di hadis Al-Bukhari Kitabus Siyam. Hadisnya langsung qudsi. Bagian pertama lagi di pembukanya. Ya, langsung wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang puasa itu kata Allah dipuji, luar biasa. Dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karenaku. Ya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Orang puasa karenaku, aku spesial berikan pahala untuknya. Berapa batasannya? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satunya aku lipat gandakan 10 kali lipat lagi. Jadi batas minimalnya kalau Anda infak di Ramadan biasa 700 kali 10. 7.000. Ya, 7.000 kali lipat. Nah, kepada siapa infak ini akan diberikan? Teman-teman diturunkan lagi. Kalau mau silahkan terbuka luas, tapi kalau ada 5 golongan yang paling utama di luar kondisi jihad fisabilillah. 5 golongan ini disebutkan di Quran surah kedua, ya Al-Baqarah ayat 215. Ya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya pada Muhammad SAW apa yang harus kami infakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Jadi infak itu tidak terbatas dengan uang, ya, tidak terbatas dengan dolar. Bisa makanan, bisa pakaian. Ini dalam situasi pandemi begini, teman-teman misalnya ada yang
kesulitan di pangannya, ya kita support dengan makanan, berbagi, satu orang cover satu, bisa dengan pakaian menjelang Idul Fitri kita berikan pakaian, kita share dengan teman-teman yang lain, memberikan kebahagiaan. Dan ini peluang, mumpung masih ada. Kalau situasi ini sedang nggak ada, ya alhamdulillah kita bersyukur, tapi amalan yang lain pun jadi berkurang. Jadi kita sikapi dengan proporsional, ada syukur, ada sabar. Nah, berikan yang terbaik kepada siapa? 5 golongan. 1, lil walidain. Lihat orang tua dulu. Ya. Lil walidain wal aqrabin, kerabat terdekat. Diartikan 2. Ya, bisa kerabat dalam hubungan biologis, kakak, gitu kan, punya anak-anak, butuh perhatian, berikan. Bisa tetangga kita, teman-teman senegara bagian nih. Ya. Senegara bagian misalnya, teman-teman bisa lihat siapa yang paling dekat dengan Anda itu cover. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Miskin ini kategorinya begini, dia punya aktivitas pekerjaan misalkan, tapi nggak mencukupkan untuk kebutuhan dia. Apalagi dalam situasi seperti ini, ya baik di Indonesia ataupun di luar negeri pada umumnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk meneruskan nafkah pekerjaannya. Karena itu dia terhenti, terbatas sementara. Nah itu masuk kategori untuk kita diberikan peluang untuk berbagi. Ya, dan teman-teman yang lain jangan merasa menjadi pesimis, saya masuk miskin. Bukan. Ini Anda memberi peluang pada teman yang lain untuk beramal. Ini Anda ini jembatan gitu. Masya Allah. Dan pahalanya bisa saling memberi, simbiosis mutualisme. Ya. Wabnis sabil, dan yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang yang memang tinggal di satu tempat dan tidak ada punya bekal untuk bisa kembali. Ya, jadi dia kesulitan, lockdown begini, terus di satu negara bagian nggak punya ongkos, sulit luar biasa untuk bisa mendapatkan bagian dia bantuan-bantuan spesifik yang bisa dia gunakan untuk bekal kehidupannya. Jadi ini teman-teman sekalian yang sekiranya bisa saya sampaikan keutamaan infak, kepada siapa infak diberikan, tinggal nanti teman-teman IMSA itu mengatur saja. Ya Mas Ridho mengatur dengan teman-teman, kiranya ada yang akan berinfak, ingin meraih pahala khusus di bulan-bulan ini, tinggal 13 hari lagi, ada peluang 7.000 kali lipat dan tanpa batas, tinggal diatur saja bagaimana. Kemudian yang paling prioritas itu yang kita coba lihat dari teman-teman yang sekarang membutuhkan cara kita untuk beramal. Ya, saya kira itu Mas Ridho. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita semua. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Ini saya ingin terima kasih sekali kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kami. Ini kemarin kita nunggu juga Ustadz di Muktamar. Ya, maafkan saya. Alhamdulillah kita bisa ketemu juga. Ini jumlahnya tadi cukup besar Ustadz di sini, lebih dari 1.000. Muktamar kita juga 1.000. Alhamdulillah. Ini kita saya di sini juga Ustadz di Mas Ridho dan teman-teman. Mohon izin, saya kemarin sempat merenung-renung apa gitu kira-kira hikmahnya ya. Ya Allah memberikan keadaan demikian sampai saya temukan ke satu titik, Allahu Akbar. Betapa sayang Allah pada kita semua. Saya itu takut kalau tiba-tiba saya ke sana, niat teman-teman yang jauh, ada yang katanya melawan situasi salju dan sebagainya, perjalanan panjang, itu kan perjuangan luar biasa gitu. Dan itu pahala tuh banyak. Namun itu bisa gugur kalau niatnya keliru. Dan Masya Allah gitu kan. Kemudian Allah perbaiki semuanya itu. Dihilangkan keinginan-keinginan untuk hanya terarahkan ketemu ustadznya. Jangan sampai salah. Banyak perjuangan besar. Tapi niatnya hanya ingin lihat ustadznya atau apa. Itu ternyata Allah yang berikan rahmat kepada teman-teman. Kita menginginkan satu hal, Allah menginginkan yang lebih baik. Jangan salah nih. Kamu nanti kalau salah niat, perjuangan kamu hilang nih. Ya, Adi Hidayat bisa lewat Zoom, bisa lewat apa saja. Atau satu hal yang lain, satu masa bisa nanti ketemu kamu di lain waktu. Tapi aku inginkan untuk yang ini, pahala kamu makin banyak dan tidak dikotori dengan hal-hal yang lainnya. Saya sampai ke situ kesimpulannya. Tapi tetap saya harus meminta maaf, saya sudah beri ikhtiar maksimal. Ya, visa sudah didapatkan, tapi bagian teman untuk pendampingan yang memang ada semua schedule dan ini saya ada di situ. Ya, Allah berkehendak lain. Tapi saya sudah siapkan semua perlengkapan dan diantaranya buku yang tadi saya sampaikan. Jadi saya ingatkan lagi Mas Ridho ke teman-teman, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sayang ini yang menjadikan saya ingin berbagi sepenuhnya apa yang Allah titipkan kepada saya. Dan ini nanti ada paket-paket yang saya siapkan. Dan tadi Anda menyampaikan tentang infak, saya pun ingin menjadi orang pertama yang menyontohkan. Insya Allah nanti kami menyiapkan 100 juta rupiah. Ya, tolong disampaikan kepada kami di rekening mana kami harus menyampaikan. Toh tidak ada bedanya, saya pun kalau datang ke Amerika saya tidak akan menerima $1 pun dari Anda semua, kalaupun panitia menyiapkan apapun, tapi saya datang hanya ingin meringankan hisab saya di hari kiamat dengan kalimat in uridu ilal islah mastata'at. Saya hanya ingin kita semua jadi orang baik di hadapan Allah dan tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya mohon kepada teman-teman, saya tidak minta apapun, hanya meminta kepada Anda semua dalam sujud Anda, dalam doa-doa Anda di malam hari, khususnya malam-malam mustajab ini. Mohon saya minta satu saja, kalau Anda berkenan, mohon mintakan kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa keluarga saya. Itu saja yang saya mohonkan, dan saya ucapkan terima kasih atas kelapangan dan ketulusan Anda semua. Jazakumullah khair. Insyaallah, tabarakallah Ustaz, jazakallah khair. Ini saya juga mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ingin menyampaikan juga Ustaz, kita di sini di IMSA punya IMSA Care Ustaz. Ya, kita menggalang dana juga. Di swab kita kemarin membantu juga korban COVID, kalangan komunitas di Indonesia sangat membutuhkan bantuan, terutama di New York kemarin, juga di kota-kota yang epicenter yang banyak pandemik itu, kita turut membantu mereka, dan kita encourage ikhwah fillah semua peserta untuk turut membantu kami di IMSA Care. Kita tengah menggalang dana juga siswa zakat infak sedekah di Ramadan ini, insyaallah. Bisa kunjungi ini juga website kita, imsacare.us, ramadanimsacare.us. Insyaallah di sana juga ada link-link yang bisa digunakan untuk donasi kepada sesuai dengan apa yang Anda ingin donasikan, zakat, infak atau sedekah. Juga kita ada juga link ke bantuan COVID ini untuk saudara-saudara kita yang kena dampaknya. Banyak juga yang terkena dampaknya Ustadz di sini yang sangat membutuhkan. Jazakallahu khair Ustadz atas infaknya juga, ini sangat membantu sekali. Nanti kita akan singkap lagi Ustadz bagaimana mungkin insyaallah ini sangat membantu Ustadz, kita sangat membutuhkan tausiah juga di sini, terutama di negara mayoritas non-muslim. Di sini kita sangat aktif di Ramadan ini dengan program-program pengajian-pengajian IMSA dan juga organisasi muslim lainnya. Sangat aktif karena banyak orang membutuhkan, mereka tidak bisa ke masjid, jadi kita menggunakan online program di mana kita saling sharing dengan ustadz-ustadz juga. Insya Allah Ustadz nanti kita schedule, mungkin kalau bisa ada waktu lagi kita bisa singkap untuk tausiah-tausiah di saat mendatang. Juga ini saya ada amanah dari pengurus IMSA untuk para peserta mungkin bisa visit sosial media kita juga di Facebook IMSA, Indonesian Muslim Society in Amerika, atau di YouTube atau Facebook juga ada radio IMSA. Di sini kita punya radio Ustadz, jadi bisa kita berusaha 24 hours ada program-program di radio tersebut. Ini menjangkau juga ke Indonesia juga. Dan juga kita kepada saudara-saudara kita yang tadi bertanya, saya mohon maaf tidak bisa mengcover semuanya. Mungkin saya bisa rekomendasi datang kepada website Ustadz Adi Hidayat official, Ustadz Adi Hidayat official di YouTube. Saya lihat banyak video-video Ustadz yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semua. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon doanya Ustadz. Di sini juga hampir maghrib, dikit lagi maghrib juga Ustadz, insya Allah mudah-mudahan mustajab. Doa untuk kami semua Ustadz, di sini kita membutuhkan doa dari ikhwah semua. Kita saling mendoakan insya Allah. Baik, jazakumullah khair untuk semuanya yang berpartisipasi dalam ta'lim kita pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang dijanjikan kepada kita semua melalui lisan hambanya yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang akan kita mohonkan seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang sulit ditolak doanya dan Allah akan cepat mengabulkan, yaitu al-imamul adil, imam yang adil, as-shaimu hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka dan menjelang buka. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ada banyak kondisi yang tengah kita hadapi saat ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan permohonan ini segala hal yang sulit menjadi lebih ringan, dan segala yang kita capai sepanjang itu baik untuk dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami menyadari kami manusia yang banyak berbuat salah, zalim, berbuat khilaf.
Maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan ada satupun di antara kami yang hidup sampai saat ini, ya Allah, yang penuh dengan lumuran dosa, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya sebelum ia wafat ya Rabbal Alamin. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami saat ini, khususnya yang terhubung dengan kami, merasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon tenangkan keadaan jiwa-jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepada kami untuk melunasi utang-utang kami ya Allah. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan ya Allah. Wala asran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan ya Allah, sulit di rumah tangga, sulit di pekerjaan, sulit karena situasi sosial, maka mohon ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu dan kemuliaan Ramadan ini, mohon ringankan dan dihilangkan segala kesulitan yang tengah kami hadapi. Sabarkan jiwa kami dalam menghadapi ujian yang tengah ujikan kepada kami. Allahumma barik lana fi hadzal Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkan keberkahan, nilai-nilai kebaikan pada kami di Ramadan saat ini. Alif baina qulubina ya Allah. Ya Allah, satukan jiwa-jiwa kami dalam kebaikan. Ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahkan pada jiwa kami nilai-nilai takwa. Nilai-nilai takwa ya Allah, bersihkan jiwa kami dari penyakit-penyakit kotor. Jadikan ya Allah ujian yang tengah kami hadapi saat ini sebagai langkah persaudaraan di antara kami yang menyatukan cinta di antara kami. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah, anugerahkan pada kami pengetahuan yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Allahumma alhiqna bis salihin ma'alladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang baik, satukan kami dengan orang-orang baik, dan wafatkan kami dalam keadaan baik, dan tempatkan kami di tempat yang terbaik bersama orang-orang baik, bersama para nabi, para rasul, orang-orang jujur, orang-orang soleh, orang-orang yang Kau nilai baik dalam pandangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma idza kana hadzal yaum ya Allah min intilaqi ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika hari ini adalah hari pertama kami akan mengawali perubahan dalam hidup kami, maka jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum ya Allah min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Dan kami mohon ya Rabb, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan hari ini kami mesti kembali kepadamu, maka mohon jadikan akhir kehidupan kami sebagai husnul khatimah. Husnul khatimah. Khafif lisanana linaqula kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk berucap kalimat tauhid la ilaha illallah dalam wafat kami, dalam sakarat kami. Allahumma ya Allah, wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon tampakkan jawaban-Mu dalam sakarat kami ya Allah dengan kalimat-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Masuk dalam golongan hamba-Ku yang saleh, masuk ke dalam surga yang telah Aku siapkan untuk-Mu. Allahumma ja'alil amwata minal muslimina syuhada. Ya Allah, jika ada di antara hamba-hamba-Mu ya Allah di Ramadan ini ataupun yang terkena COVID-19 ya Allah, yang telah kembali kepadamu, jadikan orang-orang wafat itu sebagai syuhada. Wajalil ahyaha sabirin, dan jadikan orang-orang yang masih hidup sampai saat ini sebagai orang-orang yang sabar menerima ujian dari-Mu ya Allah, sehingga dapat mengambil hikmah kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan di dunia ini mampu kami dapatkan, dan kebaikan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala keburukan dan murka yang tidak Engkau sukai. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian Mas Ridha yang bisa saya sampaikan dan teman-teman semua. Sekali lagi saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim saya kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lebih baik daripada saya, baik dari Indonesia yang ada di luar juga, yang ada di Amerika. Semoga Allah menjaga teman-teman, mengikhlaskan dakwah Anda semua. Dan salam saya untuk teman-teman semua yang belum bergabung dengan kita saat ini. Semoga Anda semua disehatkan oleh Allah, diberi petunjuk untuk senantiasa memperbaiki diri, dipersaudarakan dalam kebaikan, dan dijauhkan dari sifat-sifat keburukan yang tidak ada nilai-nilai baik si Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan terakhir saya tegaskan komitmen kembali, jika ada teman-teman yang datang ke Indonesia, mohon segera disampaikan infonya kepada kami supaya kami bisa menepati apa yang telah kami siapkan, setidaknya bisa dibawa sebelum kembali ke Amerika. Kemudian untuk komitmen yang kedua tadi kami sampaikan, insyaallah kami ingin menjadi contoh dari apa yang tadi disampaikan. Kita ikut berinfak, ya insyaallah kita siapkan 100 juta rupiah, nanti kami transferkan, mohon disampaikan kepada Ustaz Firdaus nanti supaya bisa kami follow up. Saya kira itu, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.